Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan saja kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Mana Rema. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini memberikan pengertian dan kekuatan untuk kita bisa menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat pagi yang indah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami senantiasa mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini kami tetap diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan dan layakkan kami untuk kami bisa memahami dan mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya beri topik Tuhan indah pada rencananya. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam konteks Yeremia 29, Tuhan sedang berbicara kepada orang Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel. Mereka mengalami masa sulit, penuh penderitaan yang begitu mendalam. Namun di tengah-tengah kesengsaraan itu Tuhan memberikan sebuah pesan yang penuh dengan kasih, dan sebagai penghiburan bahwa Dia tetap memiliki rencana bagi mereka. Rancangan damai sejahtera menunjukkan bahwa Tuhan merancangkan sesuatu penuh dengan kebaikan, bukan penderitaan tanpa tujuan. Bahkan dalam kesulitan rencananya tetap mengarah pada pemulihan. Sebab rencana Tuhan itu indah dalam waktu yang telah ditentukannya. Keadaan sulit yang dialami bangsa Israel saat itu dalam pembuangan bukan menjadi penghalang bagi Allah untuk mewujudkan rancangan terbaiknya bagi umat yang dikasihi. Rancangan Allah tidak pernah bisa digagalkan dengan keadaan yang terjadi, tetapi selalu berhasil untuk mewujudkannya, sebab Allah adalah pribadi yang berdaulat. Kadang keadaan tidak baik juga diizinkan oleh Tuhan sebagai sarana bagi Allah dalam menyatakan kehendak-Nya yang begitu mulia. Meski umat Israel berada dalam pembuangan selama 70 tahun, Tuhan menjanjikan bahwa ada masa depan yang penuh dengan harapan jika mereka tetap percaya dan bertobat. Firman Tuhan ini mengingatkan meskipun keadaan tampak buruk, Tuhan tetap bekerja untuk menyatakan kehendak terbaiknya dalam kehidupan kita sesuai dengan waktu yang ditentukannya. Meskipun saat ini kita mungkin sedang menghadapi kesulitan, tekanan hidup karena masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, namun jangan pernah melupakan rancangan terbaiknya dalam hidup kita, memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Keyakinan ini memberi kita kekuatan untuk kita bisa menjalani hari-hari yang sulit dengan pengharapan dan iman yang teguh, mengetahui bahwa Tuhan mengarahkan langkah kita menuju masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Oleh karena itu, tetaplah teguh dalam segala keadaan dan selalu mempercayainya setiap peristiwa yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa sedih, takut dan khawatir oleh keadaan yang terjadi, maka ayat firman Tuhan ini menghibur dan mengingatkan kita bahwa rancangan terbaiknya selalu ada dalam hidup kita. Meskipun kita tidak selalu mengerti setiap rencananya, namun kita dapat memilih untuk mempercayainya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Allah tidak pernah salah untuk mewujudkan kehendak-Nya melalui setiap peristiwa yang terjadi karena Dia adalah sutradara terbaik. Sehingga setiap peristiwa bukan sebagai kebetulan,
tetapi sebagai tahapan dalam mewujudkan rencana besar yang Allah telah persiapkan di dalam kehidupan kita. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dipakai oleh Allah untuk mewujudkan kehendak terbaiknya dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita dan melupakan kita di saat yang tidak baik itu terjadi di dalam diri kita. Tetaplah percaya bahwa di balik semua peristiwa, tangan Tuhan sedang merendah kebaikan atas kehidupan kita. Oleh karena itu, milikilah hikmat Allah untuk memahami setiap kehendak Tuhan melalui peristiwa yang terjadi. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita untuk kita tetap percaya dan mempercayai Tuhan yang selalu terbaik di dalam kehidupan kita atas rencana-rencana yang mulia yang terjadi di dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih, dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan meyakinkan kami, meneguhkan kami bahwa Engkau memiliki rancangan-rancangan terbaik, hari depan yang penuh dengan harapan. Meskipun hari-hari ini kami sedang mengalami satu situasi yang tidak menyenangkan, yang begitu berat, namun kami percaya bahwa apa yang kami alami saat ini sebagai tahapan yang harus kami jalani ya Tuhan, untuk kami bisa menyongsong hari depan yang penuh harapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.